ada di Cafe Rahasia Saham. Dan sekarang di samping aku udah ada 4 narsum kece. Jadi di ujung sana ada Kak Bill Brandon Lee dari co-founder Cafe Rahasia Saham. Terus di sini ada Kak Bernard Wijaya, CEO dari Support Sekuritas. Terus ada Pak Ferry Zabur, Branch Manager dari Alkira. Dan ada Ko Kenneth Halim, co-founder juga dari Cafe Rahasia Saham. Dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang cafe yang eye-catching ini, karena pasti kalian ada salah fokus nih sama layar-layar di belakang. Ini tuh apa sih sebenarnya gitu? Mungkin bisa dijelasin. Ya, jadi sebenarnya saya sama Pak Bernard dari dulu kan kita sering hangout bareng. Kita sering banget sharing-sharing soal saham dari 2 tahun yang lalu ya kira-kira ya. 2-3 tahun yang lalu. Ya. Terus si Bernard juga selalu bilang, aduh perlu buka cabang baru nih, karena kan ada target juga ya Ber ya. Yes. Yuk perlu buka berapa? Kita butuh 12 cabang di tahun 2021 ini. Iya, terus kita sambil brainstorm, kita sambil ngobrol-ngobrol soal saham, soal investasi. Terus kepikiran deh jadinya, kenapa kita coba konsep baru, yaitu ada kantor cabang, cuma biar nggak terlalu kaku ya. Ada kafenya juga, jadi bisa sambil nyantai, jadi nggak terlalu kaku gitu. Yeah. Bisa makan, bisa duduk, bisa sharing-sharing, sambil kayak semi coworking lah, bisa duduk-duduk sambil ngopi dan makan. Terus ada tempat sharing-sharing saham juga. Gitu sih sebenarnya. Dari dilihat dari desainnya mungkin ya, ini kan instagramable banget ya. Selain layar di belakang juga desain dari dinding segala macam, tata ruangnya juga keren banget nih untuk milenial. Apa emang sasarannya untuk milenial? Yeah. Yes, jadi kalau untuk Sukosta sendiri, kita dari backgroundnya kita ini, itu layar-layar ini merupakan adaptasi dari Sukor War Room kita ya di Jakarta Pusat, di kantor pusat kami. Nah kemudian konsep millennials ini kita emang sengaja buat supaya kita lebih attract target market baru kita di tahun 2021 ini, dimana kita ingin menjangkau lebih banyak lagi millennials dan Gen Z untuk berinvestasi di pasar saham. Karena kami percaya nih, kedepannya bukan lagi senior-senior yang akan investasi di pasar saham, tetapi kedepannya millennials akan menjadi petinggi perusahaan, akan mendapatkan income yang lebih baik. Begitu juga dengan Gen Z. Oleh karena itu saya percaya 10-20 tahun ke depan, tiang panjang pertumbuhan dari pasar modal di Indonesia akan berasal dari generasi millennials dan juga Gen Z. Nah, that's why kita betul-betul kali ini udah ingin menggarap generasi millennials dan Gen Z sedini mungkin, sehingga saja kedepannya kita akan mendapatkan tua yang lebih baik lagi. Dan kami percaya kalau kita berjuang bersama mereka sedini mungkin, mengedukasi mereka, belajar bareng, tentu saja mereka akan ingat Sukor, dan kedepannya Sukor akan menjadi top of mind brand di kalangan para millennials. Jadi kalau dari Sekuritas, kita juga udah sering ngobrol sama teman-teman rahasia sahamnya juga, bahwa kita tuh konsepnya adalah 3M plus 1D. Yaitu sebagai seorang investor, kita lebih berfokus bukan hanya pada keuntungan jangka pendek, tapi kita berfokus kepada keuntungan jangka panjang. Oleh karena itu yang dibutuhkan apa? Namanya 3M plus 1D. Yang pertama adalah mindset, di mana kita harus memiliki mindset yang mau belajar, mau berjuang, tidak pantang menyerah. Kemudian kita tetap berfokus kepada jangka panjang, konsistensi, endurance, bukan jangka pendek. Kemudian kita berfokus kepada bagaimana kita menajamkan metode yang diterapkan oleh para investor maupun trader, baik itu makroekonomi, fundamental, dan juga technical. Dan juga money management merupakan kunci yang sangat penting supaya kita menjadi investor yang sukses. Sehingga kita tidak memasukkan dana kita seutuhnya di satu basket, tapi kita diversifikasi, sehingga risiko yang kita miliki sebagai seorang investor maupun trader tetap diversifikasi juga. Dan D, yang paling penting, yang sering kita lupakan adalah kedisiplinan. Dimana ketika kita membeli saham, kita harus lakukan istilahnya entry point-nya di berapa, exit-nya di berapa, kita harus tentukan clear. Sehingga betul ketika nanti, jika ada dinamika terjadi di lapangan, tetap strict dengan trading plan tersebut. Kita investasi adalah menggunakan uang dingin. Bukanlah uang kebutuhan dapur, kebutuhan SPP, kebutuhan kos-kosan, itu nggak boleh kita gunakan untuk hal itu. Mengapa? Karena jika kita menggunakan uang-uang kebutuhan jangka pendek, itu saya tidak akan sehat. Karena sebenarnya investasi saham itu nature-nya adalah investasi jangka panjang. Jika kita tarik dalam jangka panjang, potensi keuntungannya akan lebih signifikan daripada jika kita bermain di dalam jangka pendek. Istilah seperti itu. Itu yang perlu kita ingat. Oleh karena itu sekali lagi jangan sekali-sekali masukkan uang di pasar saham itu di instrumen saham, terutama yang untuk jangka pendek. Karena kita bisa melihat ya di kasus di kita, berbagai macam kita itu ada yang bunuh diri, stres, karena mereka fluktuatifnya tinggi ya. Loncat
saat gedung atau bunuh diri. Karena mereka istilahnya stres karena yang dipakai adalah uang panah. Dan sekali lagi kita sebagai seorang investor, terutama yang milenials, jangan mengandalkan greed kita, jangan mengandalkan kegridian kita atau istilahnya mengandalkan emosi kita sesaat. Tapi kita harus mengandalkan selalu dengan namanya 3M plus 1D tadi. Jadi kita bisa menjadi investor yang sukses, terutama dalam jangka panjang dan tetap menjadi tiang panjang pertumbuhan pasar modal di Indonesia ini. Oke. Nah, kalau di setahu saya di saham itu kan ada 3 tipe investor ya. Ada konservatif, ada moderat, sama agresif. Nah, kalau misalnya dari Mas Bernard atau teman-teman yang lain melihatnya saham itu ada klasifikasinya nggak sih? Misalnya konservatif lebih ke arahin kemana, kalau moderat kemana, kalau yang agresif kemana? Oke, jadi kalau sebenarnya instrumen saham itu untuk investor yang sebenarnya lebih ke agresif. Oke. Cuma kan tiap orang profilnya juga masing-masing dan berbeda-beda. Nah, ada orang yang ingin istilahnya keuntungannya tinggi, tapi bersedia menanggung resiko yang tinggi juga. Itu yang very agresif. Ada yang tipe agresifnya masih agak moderat, tapi ada yang agresif tapi lebih ke yang play safe. Nah, kalau yang tipe-tipe yang lebih agresif, investor agresif tapi lebih play safe, mereka biasanya main di tipe-tipe saham-saham blue chips, saham-saham yang menjadi penggerak indeks, memiliki weighting besar di IHSG. Nah, saham-saham apa itu? Saham-saham perbankan dari BCA, BRI, BNI Mandiri, Astra, Telkom, itu menjadi saham-saham pilihan untuk seseorang yang baru masuk ke pasar saham dan yang cenderung lebih defensif karena mereka tidak punya waktu secara lama untuk memantau pergerakan pasar. Ngomongin resiko lain dalam dunia saham, yaitu ini ada penipuan berkedok saham. Ini ada kemarin yang baru aja terjadi itu ada siswa SMA yang bawa kabur miliaran rupiah dengan kedok saham investasi. Nah ini kalau dari Sukor sendiri nih, untuk mengedukasi pengunjung yang misalnya baru pengen nyemplung ke saham, itu gimana supaya bebas dari tipuan-tipuan itu? Oke. Jadi dia ketika kita berinvestasi itu kita harus berinvestasi kepada lembaga yang telah disetujui oleh otoritas keuangan. Dalam hal ini kita otoritas jasa keuangan yang benar-benar diawasi dan secara peraturan dia benar-benar comply dengan aturan-aturan yang ada di OJK. Dan yang kedua, selain kita melihat label dari diawasi OJK tersebut, kita harus mengetahui mekanisme dari penjual belian saham yang ideal di market seperti apa. Mulai misal harus buka rekening di sekuritas, buka RDN, melakukan transaksi sendiri atau konfirmasi ke broker atau minta tolong broker tapi dengan konfirmasi order via telepon atau WhatsApp. Nah, tetapi jika kita sampai di manage dana kita oleh seseorang atau pihak lain yang tanda kutip ilegal, tidak mendapatkan izin dari OJK secara resmi, ya kita harus hindari. Karena berarti itu kan menyimpang dari aturan resmi dari peraturan OJK yang terkait tentang perusahaan sekuritas, itu ada di peraturan 5D3. Kalau kita menyimpang di peraturan 5D3 tersebut, itu kita harus was-was. Kalau orang yang awam, gimana nih melihat 5D3 itu? Yang misalnya dia minta password PIN teman-teman waktu online trading, itu nggak boleh. Terus tiba-tiba dia orangnya menjamin return. Misalnya, oh kamu trading aja sama aku, returnnya pasti loh 5% sebulan. Ada yang mengiming-imingi, kamu diam aja tidur, duit kamu muter sendiri pakai robot. Itu jangan percaya. Kita harus percaya semua yang diawasi oleh lembaga keuangan itu aja. Resmi dari pemerintah. Serem ya, tapi kalau dilihat realitanya masih banyak orang, apalagi yang mungkin yang awam ya, yang sama sekali ya belum tahu apapun soal saham, itu masih gampang terpengaruh. Apalagi biasanya yang bodong-bodong ini nawarin misalnya baru satu hari naro, besoknya udah langsung dapat keuntungan. Itu karena greed, iya nggak sih bro? Orang tuh masuk ke gini-ginian karena greed, karena mereka tamak, mereka pengen dapat uang cepat. Padahal di zaman sekarang tuh nggak ada yang tutup-tutup itu. Kita harus mendapatkan segala sesuatu, harus bayar harga, harus ada kerja keras, harus ada usaha, pembelajaran didapat, baru kita bisa menjadi seorang sukses. Apalagi di pasar saham ini. Kalau awal mula kita maunya greed, ya awal-awal kita bisa nyangkut di saham-saham gorengan, saham-saham liner. Oke, resiko lain yaitu influencer saham yang biasanya juga nggak terlalu ngerti fundamental dari setiap saham yang ada di pasar modal. Ini gimana cara supaya meluruskan pikiran-pikiran? Ketika mendengar dari influencer ngomong saham apa, jangan langsung diikutin, langsung dibeli. Tiba-tiba teman-teman langsung input pin, langsung
beli lagi Beli. jangan. Harus sampai memang analisis terlebih dahulu karena mungkin risk profile yang dimiliki oleh seorang influencer tersebut dengan risk profile kita, kemudian jangka waktu influencer tersebut dengan jangka waktu kita itu berbeda. Terus langkahnya sebaiknya ngapain sebelum kita lakukan pembelian saham? Kita lakukan analisis ulang, mulai dari fundamental perusahaannya itu oke nggak sih? Apakah perusahaan tersebut ada kecenderungan bertumbuh di tahun ini pasca COVID-19 misalnya? Apakah industri ini didukung pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang mendorong stimulus kepada perusahaan atau industri tersebut? Nah, dari situ kita pelajari, kemudian baca laporan keuangannya mulai dari balance sheet sampai laporan profit and loss-nya, hingga akhirnya nanti kita masuk secara teknikal. Apakah secara likuiditas saham ini cukup ada, ataukah hanya digerakkan oleh sekelompok orang, ataukah dia bagus untuk entry atau enggak, kita harus analisis sendiri dulu. Baru ketika secara risk profile, secara analisis kita itu sudah masuk hitungan kita boleh masuk saham tersebut, baru kita boleh masuk. Jangan sekedar ikut-ikutan. Kita hanya boleh menjadikan mereka itu sebagai referensi, tapi bukan decision kita.